Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Oke, kita ketemu lagi di sini di Pick a Card Reading ya. Dan Pick a Card Reading kali ini aku akan ambil tema sesuai dengan request dari subscriber yang ada di Instagram ya. Jadi ada yang request kapan ketemu jodoh, kemudian ada juga yang request ciri-ciri pasangan masa depan ya. Aku jadikan satu saja. Jadi bagaimana ciri-ciri jodoh kalian atau pasangan yang nanti akan menikah sama kalian lah ya pastinya. Dan kapan kalian bertemu dengan jodoh kalian itu ya. Jadi ciri-ciri jodoh dan kapan bertemunya. Langsung jadi satu pembacaan saja. Fokus pikirkan pertanyaannya lalu pilih kartu yang sesuai dengan intuisi kalian. Kalau sudah tahu mana yang dipilih langsung cek di description box ya. Dan ingat, ini adalah general reading, hanya fun reading saja. Jadi ini tidak harus sesuai dengan situasi semua orang di luar sana, oke? Silakan memilih apakah grup 1, grup 2, atau grup 3. Pilih yang sesuai dengan intuisi kalian. Grup 1, grup 2, grup 3. Oke, kita langsung menuju ke grup 1. Oke, grup 1 yang memilih kartu ini ya, kira-kira jodoh kalian seperti apa? Nah, aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Yang paling kuat aku lihat sih Libra, oke? Yang lainnya itu ada Aries, ada Aquarius, Scorpio, Taurus, Leo. Yang kuat itu Libra, Aquarius, Leo. Itu cukup kuat di sini. Kemudian di sini aku juga melihat ada Cancer ya. Oke, itu bisa di ada Pisces. Ada Pisces. Oke. Itu bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus. Coba aku lihat lagi ya. Ada Sagittarius juga sih, sama ada Capricorn. Ya, oke. Sun, Moon, Rising, atau Venus. Mungkin lebih ke Sun, Moon, Rising sih. Kalau aku lihat di sini ya. Oke, nah. Jodoh kalian ini, jodoh ya. Sebenarnya sebelum kalian menikah sama orang ini, kalian itu punya perjalanan yang cukup panjang sama orang ini. Panjangnya ini relatif sih ya. Tapi aku melihat di sini banyak dinamikanya. Karena di sini ada perubahan kedewasaan dan kebijaksanaan secara signifikan. Jadi kalian satu sama lain itu kayak memberikan trigger untuk bertransformasi. Sebelum kalian menikah sama orang ini, kalian sebelumnya sudah punya hubungan sama orang ini tetapi sempat putus karena masalah internal, karakter yang sulit melihat dari sudut pandang yang sama, sulit memahami aja. Lalu ditambah dengan intervensi luar. Yang aku lihat di sini, kemungkinan kalian itu cukup beda latar belakang. Apakah secara sosial, budaya, gitu ya, atau mungkin saja keyakinan atau agama gitu ya. Jadi yang aku lihat di sini itu yang membuat kalian cukup sulit juga untuk bersama gitu. Di sini aku melihatnya seperti itu ya. Oke. Jadi ada perbedaan yang lumayan lumayan signifikan loh, kok signifikan. Perbedaannya itu lumayan krusial ya. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena perbedaan di antara kalian ini belum tentu bisa diterima oleh sekitar kalian kalau kalian bersama. Contohnya aja, beda kebudayaan atau beda suku gitu misalkan. Karena kan Indonesia itu kan multikultural juga ya, sangat majemuk sekali gitu. Tapi tidak semua orang kalau dalam urusan menikah itu akan akan setuju keluarganya gitu. Kalau mungkin terlalu beda gitu secara kultur kayak gitu. Entah ya, karena orang kan macam-macam. Ada yang maunya anaknya itu atau keluarganya itu menikah dengan yang sama suku. Ada yang seperti itu gitu. Tapi intinya ada perbedaan yang lumayan banget gitu, sulit untuk dihadapi, tetapi bukan berarti tidak bisa. Karena kalau kalian sendiri sudah yakin ya, maksudnya gini loh, kalau menurut aku,
orang sama suku, sama agama bisa saja tidak cocok gitu ya. Tapi ada juga orang yang mereka itu berbeda gitu ya. Ya kita semua pasti beda lah, adalah bedanya gitu. Sebutlah misalkan beda keyakinan gitu ya, atau beda latar belakangnya, sukunya, tapi mereka bisa satu frekuensi, bisa cocok gitu. Jadi memang sebenarnya bukan jaminan juga ya. Itu semua menurut aku yang paling krusial itu sebenarnya adalah karakter yang terlalu bertolak belakang saja gitu. Seperti itu sih. Jadi misalkan orang dari entah suku mana tapi mereka mungkin sudah biasa juga di perantauan gitu kan. Terus apa ya? Mereka juga sudah biasa dengan budaya budaya yang ada di situ. Jadi bisa juga sebenarnya mereka tidak sulit untuk beradaptasi atau ya kebetulan cocok aja budayanya juga bisa walaupun bukan budaya asal. Tapi ada orang yang memang cocok-cocokan gitu kan. Bukan ada, biasanya memang cocok-cocokan gitu. Oh, tapi kok cocok sama budaya ini? Jadi ya bisa aja sebenarnya, klik aja gitu. Dan soal perceraian ya misalkan, itu bisa dilihat juga orang yang sama keyakinan itu tidak menjamin mereka apa ya, bisa kompak. Sebenarnya yang seperti yang aku bilang, yang paling krusial itu adalah masalah karakter aja gitu. Walaupun sama agama tapi karakternya terlalu bertolak belakang, terlalu berbenturan, bergesekan, nggak bisa melihat dari sudut pandang yang sama, nggak bisa saling mengerti satu sama lain. Ada orang yang memang tidak cocok, kita nggak bisa menyatukan itu. Seperti puzzle aja, kalau memang bukan pasangannya nggak bisa dipaksakan. Kalau kayak gitu sudah bukan persoalan mana yang salah, mana yang benar. Kadang ya mereka memang sudah nggak satu frekuensi aja gitu. Yang salah kalau dipaksakan. Gitu aja sih menurut aku ya. Seperti itu. Jadi yang penting adalah kalian cocok atau tidak. Kalian merasa chemistry itu dapat atau enggak. Ya. Jadi perlu sih untuk kita itu memahami karakter satu sama lain tanpa berpura-pura. Agar kita tahu kita sejauh mana sih cocoknya. Sejauh mana kita bisa handle hambatan dan perbedaan di antara kita. Secocok-cocoknya orang kan juga pasti ada perbedaan ya. Iya kan? Gitu. Sejauh mana itulah pentingnya menjadi diri sendiri gitu kan. Kalau memang sudah merasa cocok, bisa bekerja sama, bisa jadi partner, ya kan? Terus sama-sama suka, ya lantas kenapa tidak? Menurut aku sih seperti itu. Tetapi kalau yang kuliah di sini mungkin secara karakter kalian itu di awal memang tidak benar-benar cocok dan masih perlu pematangan juga ya di sini. Jadi karena pasangan itu sudah tidak solid gitu ya, akhirnya apapun yang ada di luar makin menyulitkan mereka gitu. Jadi kalau orang itu sudah solid, pasangan itu sudah solid, apapun intervensi di luar biasanya bisa dihadapi, biasanya. Tapi kalau di dalamnya sudah banyak gesekan, mudah sekali dicerai-berai gitu, sama intervensi dari pihak luar. Dari manapun, apakah dari circle keluarga, atau lingkungan, atau orang ketiga dari pihak manapun ya, dari asal manapun itu bisa saja gitu ya. Jadi itu menurut aku. Jadi kembali ke sini, jodoh kalian itu sama kalian sebelum menikah sempat melalui dinamika itu ya. Di sini ada di sini sih ada ini ya, Page of Cups. Kalau aku lihat di sini kalian itu seperti tumbuh bersama. Sebelum kalian menikah, kalian itu sama-sama saling mengajarkan dan sama-sama tumbuh. Walaupun tidak terus intens kalian berada dalam sebuah hubungan ya. Bisa saja kalian sempat putus, kan seperti aku bilang, kalian sepertinya sempat putus gitu. Cuman selama kalian tidak bersama pun, kalian itu tetap saling memberi kenangan yang mengajarkan satu sama lain untuk berproses gitu. Sampai melakukan transformasi itu gitu. Ya, akhirnya jadilah sosok yang lebih dewasa lagi, lebih lebih bijaksana, lebih tough, lebih kuat gitu kan. Nah, di sini saat kalian itu sempat putus yang aku lihat, sadar gitu loh. Keduanya sadar atau minimal jodoh kalian ini sadar bahwa ternyata
ketika kalian tidak bersama, mereka juga tidak merasa bahagia hidupnya. Mereka pun merasa apa ya, sedih juga sih kalau aku lihat di sini. Jadi apapun yang mereka jalani, apapun yang mereka miliki tidak lantas membuat mereka bahagia selepas kalian berpisah. Sampai akhirnya itu menguatkan mereka untuk berani ya berpikir sih, awalnya berpikir dulu, oh ternyata berpisah sama dia nggak membuat gue happy juga gitu. Jadi apa yang harus gue lakukan? Kalau masih seperti kemarin, gue kembali sama dia, itu akan berakhir sama aja. Tapi gue rasa gue tidak ingin menyerah. Gue rasa ini masih ada kesempatan, ya. Kenapa di sini ada the star, ya? Masih ada keyakinan bahwa ini bisa diperbaiki. Walaupun awalnya sudahlah, kayaknya diakhiri aja. Terlalu banyak perbedaan yang sulit dipersatukan, kayak gitu ya kira-kira. Jadi akhirnya orang ini berpikir gitu, iya gue harus berubah, apa yang harus gue lakukan? Oh iya, ternyata yang membuat kita dulu bertengkar atau tidak bisa menyatu itu adalah masalah ini. Masalah karakter sih lebih banyaknya gitu kan. Berarti kira-kira untuk kembali lagi apa yang perlu dievaluasi. Intinya orang ini benar-benar berpikir dan dia juga berproses. Itulah kenapa di sini ada kartu ini ya. Sorry, tadi kayaknya aku melihat. Tapi ini yang aku tangkap saja lah ya. Jangan berusaha mengubah orang karena kita juga akan kecewa ya. Karena orang itu tidak akan berubah kalau mereka memang tidak ingin berubah. Tapi perpisahan ini dan pelajaran yang didapat di sini itu membuat semua yang ada di sini itu akhirnya berubah dengan sendirinya. Mereka merasa mereka memang harus berubah. Jadi mereka bisa berubah jadi King of Swords di sini atau the Emperor ya, atau mungkin King of Cups gitu ya. Jadi di Energy King ya. Di sini ada King of Cups juga. Jadi di Energy King gitu ya. Dari sebelumnya Prince of Cups gitu. Jadi mereka berubah itu karena kesadaran sendiri, bukan karena paksaan. Coba saat masih dalam sebuah hubungan lalu dipaksa berubah. Biasanya gagal. Biasanya hanya berakhir perdebatan dan kekecewaan karena terlalu berekspektasi orang itu bisa berubah hanya dengan tuntutan kita gitu. Tapi begitu menarik diri, menjalani hidup masing-masing, menyadari apa yang hilang dari dirinya gitu kan, akhirnya mereka berproses sendiri, bertransformasi sendiri menjadi energi king di sini. Ini tidak berbicara gender, ini bisa gender apapun ya. Karena ya memang kita di sini nggak bahas gender tapi energi. Cuman intinya dia bertransformasi menjadi orang yang lebih stabil, lebih kuat, lebih punya prinsip dan paham dengan pelajaran apa sebelumnya. Dan itu mendewasakan mereka gitu. Dan di saat inilah mereka siap untuk kembali. Itu yang kulihat. Jadi selama mereka di energi Page of Pentacles di sini, hubungan ini memang terhambat ya, tidak kemana-mana. Tapi ya, walaupun kelihatannya hubungan itu tidak kemana-mana, kalian berdua itu sama-sama berproses di pengasingan. Pengasingan di sini maksudnya di saat tidak bersama, kalian itu sebenarnya sama-sama berproses gitu ya. Orang itu kan terus tumbuh ya pikirannya. Itu yang kulihat di sini. Ya, jadi ya itu sih. Memang situasi yang nggak menyenangkan itu mendewasakan. Sorry, sebenarnya kita nggak harus melalui situasi yang nggak menyenangkan untuk mendewasakan ya. Kadang kita belajar dari situasi orang pun itu bisa membuka perspektif kita gitu. Cuman apa yang mereka lalui di sini itu mendewasakan mereka ya. Kemudian di sini akhirnya mereka suka tidak suka berubah dengan sendirinya, ya kan? Kemudian mereka memutuskan untuk kembali mencoba memperbaiki. Kartu The World-nya itu ada 2 ya, by the way. Mereka berusaha semacam menebus kesalahan. Menebusnya itu bukan berarti ya mereka aja yang salah, nggak juga sih. Maksudnya gini, mereka menyadari kesalahan mereka, tapi menebus di sini itu bukan terkesan menyalahkan satu pihak aja ya, tapi gimana ya, mereka sadar kesalahannya dan mereka sudah bertekad kalau mereka kembali lagi
ada yang berubah dari diri mereka. Intinya seperti itu. Dan menebus kesalahan yang aku maksud di sini adalah memperbaiki segala masalah yang dulu tidak selesai, ditinggalkan begitu saja, hanya meninggalkan luka gitu. Jadi kalau mau kembalikan akhirnya yang dulu-dulu itu dibahas lagi. Ya kan? Sampai akhirnya kita sama-sama mengerti di situ, sama-sama menyadari, dan disitulah ada proses maaf dari hati. Maaf itu bukan di mulut aja, tapi kalau kita menyadari kesalahan kita, kita bisa berkomunikasi dengan enak gitu kan. Intinya kita sadar dulu apa yang kita lakukan dan membuat pasangan itu terluka misalkan ya. Maksudnya kita sadar dengan apa yang kita lakukan, kita sadar apa yang melukai di sini gitu kan. Kesadaran itu terus ungkapan ketulusan orang itu kan akhirnya bisa menyentuh orang yang terluka tadi. Jadi dengan sendirinya dia akan memaafkan gitu loh. Jadi nggak cuma di mulut, gue minta maaf ya, nggak kayak gitu aja. Oh ya udah deh kayak gitu. Akhirnya kan maaf cuma di mulut aja, hatinya belum memaafkan. Tapi kalau ada komunikasi yang um, lebih dalam, ada kesadaran di situ, ada ungkapan tulus dari hati, kesadaran atas kesalahannya gitu kan. Akhirnya maaf itu mengalir aja dengan sendirinya, hubungan itu ya punya potensi berhasil akhirnya di sini. Di sini ada Six of Sword dan di sini ada Six of Wands. Di sini ada the Strength. Akhirnya hubungan ini bisa apa ya? Bisa berpindah lah ya statusnya dari putus nyambung lagi gitu ya. Intinya kalian sama-sama bermigrasi di sini, bermigrasi. Sama-sama berpindah ya, energinya berpindah. Kalian juga sama-sama melangkah untuk membawa hubungan ini ke arah yang lebih komit jelas ya, yang lebih membahagiakan gitu. Jadi di sini akhirnya kalian sama-sama mensukseskan hubungan ini karena koneksi di antara kalian itu memang sekuat itu. Ya, koneksi dan kesadaran itu yang akhirnya membawa perubahan positif untuk hubungan ini gitu sih. Karena sudah sadar, sudah lebih bijaksana, lebih tough gitu ya. Akhirnya apa? Ya soul connection itu yang menuntun gitu loh pada perubahan itu dan keberanian untuk menghadapi segala perbedaan yang ada di antara kalian gitu. Itu sih, walaupun ditentang kalian yakin dengan pilihan kalian gitu kan. Kalian yakin kalian menjalani hidup juga tidak bisa berharap sama orang lain kan. Kalian terus survive untuk mencari jalan gitu. Dan kalian merasa sudah cukup mandiri dan bisa jadi partner ya kan. Akhirnya ya sudah gitu. Lanjut gitu, dijalani karena memang hubungan itu pasti dijalaninya berdua ya kan. Kalau terlalu banyak melibatkan orang dalam hubungan itu, pasti akan banyak sekali pikiran gitu loh. Kalau memang apa ya, orang luar yang hadir di situ bisa mensupport gitu kan nggak masalah. Tapi terkadang kita nggak bisa berharap ya sama orang ya. Kita pikir mereka bisa bisa apa ya, bisa mensupport gitu mungkin, tapi ternyata mungkin kehadiran orang-orang itu malah memperkeruh situasi, bisa kayak gitu loh. Jadi menurut aku sih penting untuk jadi pasangan yang mandiri. Jadi masalah itu berusaha diselesaikan sendiri gitu. Atau mencari orang profesional yang bisa menjadi penengah gitu misalkan atau ngasih perspektif gitu kan. Seperti itu. Kalau mau membiarkan orang-orang di sekitar itu masuk ke hubungan ini, takutnya berat. Karena tidak semuanya itu bisa tahu gitu loh porsinya. Ada orang yang terlalu ingin ikut campur, memaksakan, terlalu mengintervensi yang akhirnya malah memperburuk. Yang beranggapan pikirannya itu yang paling ideal gitu loh. Jadi terlalu sibuk mengurusi hidup orang, ya lupa mengurusi hidupnya sendiri gitu. Ada orang-orang yang kayak gitu. Jadi ya tapi ada juga sih keluarga yang paham gitu. Paham posisinya, dia hanya bisa sampai mana, selebihnya itu harus menjadi tanggung jawab pasangan gitu. Ada yang paham kayak gitu, ada yang memang benar-benar cukup bijaksana lah. Tapi ada yang tidak seperti itu, kan orang macam-macam gitu. Intinya gitulah, ngerti ya? Oke, nah aku melihat di sini orangnya keras. Orangnya keras, sorry. Kemudian, ya jelas keras, kalian sama-sama keras.
itulah kenapa kalian sempat putus gitu kan. Kemudian di sini itu orangnya passionate sekali. Orangnya itu passionate itu maksudnya bergairah dalam banyak hal ya. Dengan pasangannya dia bergairah gitu ya. Mungkin dalam hidupnya dia bergairah, kelihatan passionate. Dan waktu awal kalian mengenal orang ini itu orang ini memang kelihatan masih suka bereksplorasi ya, suka adventure gitu ya, suka berpetualang. Bukan berarti dia benar-benar player juga sih, cuman mungkin orang ini suka petualang aja gitu. Kayak gitu ya. Terus um, ya cukup kuat sama prinsip dan pandangannya, pendapatnya gitu. Orang ini agak menggebu-gebu gitu ya, apakah dalam bekerja, ya, bercinta gitu kan. Itu tadi yang aku bilang, passion, gairahnya menggebu-gebu. Tapi kalau dia udah terkoneksi dengan satu orang, itu dia akan kembali sama orang itu. Biasanya kayak gitu. Orangnya cukup perasa di sini ada Pisces, Sun, Moon, Rising atau Venus gitu ya. Cuman memang apa ya, butuh waktu aja untuk mengubah. Ingat ya, bukan kita yang mengubah, tapi dia yang berubah ya. Intinya butuh waktu dia berubah. Semua orang butuh waktu lah. Butuh waktu untuk berubah menjadi ya lebih kelihatan apa ya, dewasa gitu loh. Dewasa di sini tahu keputusannya, bisa menentukan keputusan hidupnya sendiri. Jadi nggak bergantung sama orang lain untuk membuat keputusan kayak gitu. Ya, lebih berani kayak gitu. Oke, kemudian yang aku lihat di sini saat kalian menikah sama orang ini atau aku sih melihatnya saat mau menikah itu sebenarnya orang ini udah cukup mapan. Tapi saat kalian sudah menjalani pernikahan itu lebih lama lagi gitu, sepertinya lebih mapan lagi ya. Jadi secara keuangan oke, secara karir oke, ya. Justru kalian itu bertemu lagi untuk menikah itu di saat dia itu sudah cukup mapan hidupnya sebenarnya. Selain udah lebih dewasa ya, gitu. Itu yang kulihat di sini. Kemudian apa ya? Ciri-ciri lainnya apa ya? Mungkin rahangnya kelihatan kuat gitu ya, kelihatan kokoh. Udah kayak semen aja kokoh, bangunan kali ya. Tapi gini lah, kalau ciri-ciri fisik itu sangat general sekali, apalagi ini juga general reading gitu ya. Seperti itu. Ya tingginya lumayan lah, tingginya itu ya mendekati 170 sampai 170 ke atas gitu. Mendekati atau sampai 170 ke atas. Sebenarnya ya mungkin bisa jadi 170 ke atas ya. Tapi balik lagi soal ciri-ciri fisik itu aku nggak terlalu berpegang di situ karena ini juga general reading ya kan. Terus orangnya itu kemauannya keras, tadi kan aku udah bilang ya. Kemudian ya kalian mungkin akan melihat orang ini keras kepala gitu. Itu yang kalian anggap kenapa hubungan itu tidak berhasil karena dia keras kepala. Kalian mungkin berpikir seperti itu. Oke. Oh iya, di sini aku melihat, nah ini ada yang berusaha ingin merubah kan, ya. Berhenti untuk merubah orang-orang itu tidak akan berhasil. Kita nggak akan bisa merubah orang kalau mereka nggak mau berubah. Kadang perlu tamparan keras di hidupnya untuk mereka berubah sendiri atas kesadarannya. Jadi mungkin mereka menekan kalian untuk mengikuti keinginannya atau pandangannya, kalian berusaha ingin merubah mereka gitu. Jadi nggak ketemu dulu seperti itu gitu. Tapi akhirnya oke lah ketemu gitu. Ketemu di satu titik gitu kan. Oke, itu yang kuliah di sini. Jadi itu sih ya. Libra Aquarius itu oke di sini lumayan kuat ya energinya. Sebelum kalian akhirnya memutuskan menikah, hubungan kalian itu mungkin saling terlihat menyakiti gitu ya. Itu yang kulihat di sini.
Kemudian apalagi ya, soal pekerjaan itu, kalau aku lihat di sini sih kebanyakan kerjanya di kantor gitu kan. Kan bisa juga orang punya bisnis sendiri juga bisa. Tapi kayaknya kebanyakan di sini itu kerjanya di kantor. Secara karir dia oke sih. Karirnya itu naik bertahap gitu, tapi terlihat pasti juga gitu. Oke, kemudian ya bidangnya macam-macam, apalagi ini juga general reading. Aku ambil contohnya saja ya. Keuangan, kemudian apa ya? Yang ada hubungannya dengan mesin itu juga bisa. Oke. Seperti itu. Orang ini pekerja keras. Oke, kemudian apa lagi ya? Itu sih aku pikir udah cukup ya. Kemudian kapan kalian bertemu orang ini? Kalian bertemu orang ini, sebentar aku mau, orang ini badannya itu sebenarnya sedang ya, sedang sampai agak berbobot. Agak berbobotnya tapi um, apa ya? Nggak terlalu ini sih, nggak terlalu lebih sih. Cuman terlihat lebih berisi gitu aja. Antara sedang sampai terlihat sedikit berisi. Tapi ya nggak usah stuck pada ini ya, pada ciri-ciri fisik ya. Tadi kan aku udah bacakan zodiak yang terlihat di sini ya. Oke. Kemudian memang hubungan kalian berjalannya agak lama gitu kan. Mungkin saat kalian putus kalian sempat punya pasangan masing-masing gitu kan. Terus sebelum menikah sama dia kalian itu udah melalui siklus hidup yang lumayan lengkap gitu kan, jatuh bangun gitu. Sampai akhirnya kalian menikah, dan sebelum kalian dipersatukan dalam pernikahan, satu titik itu kalian itu sama-sama belajar untuk mencintai diri sendiri. Karena sebelum itu kalian kayak sulit bertemu di satu titik gitu. Momentumnya kayak nggak pernah pas gitu ya. Jadi kalau kalian mau segera menikah dan bertemu orang ini, mungkin kalian bisa mencintai diri kalian sendiri gitu ya. Karena itu mungkin mendekatkan kalian sama jodoh terbaik kalian gitu. Bukan mungkin. Sepertinya iya loh, sama dong mungkin dan seperti ya. Oke, itu aja kalau yang kulihat di sini. Kalau aku bilang ini berapa lama lagi, balik lagi ini general reading, jadi nggak bisa disebut juga sih sebenarnya. Cuman mungkin kalian pernah punya hubungan sama orang ini, entah apapun itu ya, apakah cuman PDKT atau dekat, tidak ada status tapi kayak orang pacaran gitu. Pokoknya kira-kira ya itu macam-macam ya, atau mungkin memang pacaran gitu kan. Kira-kira mungkin 2 tahun sampai 3 tahun, kemudian putus, nggak lama, kembali lagi langsung mantap ke pernikahan. Jadi saat kembali lagi itu nggak terlalu berlama-lama, maksimal mungkin bisa jadi 1 tahun atau mungkin lebih dikit, langsung ke pernikahan gitu. Itu ya. Buat kalian yang sudah melalui situasi ini, mungkin saja kalian sudah dekat sama jodoh itu gitu. Oke, itu aja yang aku lihat di sini untuk kalian grup 1. Good luck ya buat kalian, semoga segera bertemu dengan jodoh terbaik. Bye. Oke, grup 2 buat kalian yang memilih ini, kira-kira seperti apa sih jodoh kalian? Aku akan lihat di sini ya energinya. Ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus, tapi kemungkinan sih banyaknya di Sun, Moon, Rising ya. Libra, Virgo itu kuat loh di sini. Scorpio, ya. Libra dan Virgo itu kuat. Kemudian ada Leo. Ada Aries. Ada Pisces. Oke, ada Gemini. Ya, oke. Itu bisa di Sun, Moon, Rising. Ya, aku pikir itu cukup ya. Ada Cancer dan ada Taurus ya. Oke. Grup 2, kalian itu kalau aku lihat ya, bertemu jodoh kalian di saat kalian udah cukup sukses. Ya nggak harus yang di apa ya, di puncak karir kalian nggak harus gitu. Tapi udah cukup sukses aja ya. Kalian sudah cukup mandiri ya secara materi, kalian udah bisa lah mencukupi hidup kalian walaupun nggak harus berlebih gitu kan. Tapi kalian merasa cukup. Intinya sih kalian merasa cukup lah dengan pendapatan kalian gitu kan.
dan kalian sudah merasa cukup mandiri juga ya secara emosional gitu. Di situ kalian memang kelihatan lebih menarik ya, lebih menarik lebih menarik lagi lah kalau sebelumnya udah menarik gitu ya. Kalau aku lihat di sini sih, di saat itu kalian udah cukup dekat sama jodoh kalian, tinggal kapan aja gitu mau nikahnya gitu ya, seperti itu. Nah, aku melihat di sini kalau kalian sudah berada di energi The Empress, ini tidak berbicara gender ya. Ini energi aja, gender bisa apapun. Tapi aku melihat di energi The Empress ini adalah orang yang sebenarnya udah cukup oke dengan dirinya gitu ya. Dia sudah cukup sukses gitu ya. Tinggal membuka pintu lebih lebar lagi untuk kesuksesan datang ke hidupnya gitu. Dan di sini mereka akan menarik King of Wands gitu ya. Jadi soal waktu balik lagi aku nggak bisa bilang setahun lagi 2 tahun lagi, balik lagi ini general reading. Kadang kita bertemu dengan jodoh kita itu bukan masalah waktunya berapa tahun lagi, tapi biasanya setelah melalui fase-fase tertentu ya, mungkin kita sudah cukup dekat dengan keberadaannya, pertemuan dengannya gitu. Biasanya sih tolak ukurnya itu fase ya, fase atau kejadian apa saja yang sudah dilalui gitu. Bukan waktunya, waktu itu bisa mundur, bisa maju mundur ya, waktu berapa tahun, berapa bulan gitu. Itulah kenapa aku nggak menyebut di sini ya. Oke. Kalau aku lihat di sini mungkin kalian itu kalau nggak cukup gemilang di tempat kerja, kalian secara personality mungkin ya secara individu kalian mungkin orang yang cukup menarik gitu di mata kebanyakan orang di sekitar kalian. Atau mungkin saja memang di tempat kerja kalian itu cukup gemilang lah ya, itu cukup dilirik, cukup dilihat. Nah, kalian akan menarik orang yang cukup tough juga, cukup mempesona juga, jadi bisa mengimbangi. Itulah kenapa aku bilang, karena jodoh kalian ini sih sebenarnya relatif mempesona ya untuk untuk orang yang melihat ya rata-rata. Karena mungkin saja kalian nggak melihat dia terlalu mempesona, biasa aja. Cuman orang-orang di sekitar bisa melihat mereka ini mempesona, atau kalau kalian bersama ini kelihatan lebih mempesona gitu. Masalahnya pandangan orang kan bisa beda dari kita gitu kan. Cuman sih kalau aku lihat di sini ini energi yang cukup mempesona lah ya. Tipe kalian juga sebenarnya. Masalahnya gini loh. Ada orang, sorry ya kalau aku bilang antara mempesona sama tipe kok jadi kayak bertolak belakang gitu. Mungkin kalian melihat dia nggak harus bener-bener mempesona banget gitu. Cuman kalian suka tipe kayak gini, bisa jadi kayak gitu. Kadang ada orang yang gue itu cuman suka ke dia untuk jadi apa ya, idola aja, suka aja ngeliatin wujudnya gitu, tapi bukan untuk menjadi pasangan gitu. Bukan tipe untuk menjadi pasangan, kan ada yang seperti itu. Itu ya. Jadi kalau aku lihat sih orang ini sebenarnya banyak yang naksir juga, dan petualangan cintanya cukup banyak sebelum akhirnya sama kalian ya. Orang ini di kalangannya sebenarnya seperti yang ku bilang, ya bolehlah dibilang cukup populer gitu ya. Mungkin kenalannya atau temennya banyak gitu, bisa jadi gitu kan. Walaupun banyak teman nggak ada jaminan mereka semua tulus ya. Cuman aku melihat orang ini cukup populer, intinya sih gitu aja. Secara karir oke sebenarnya, dan orang ini pemikat loh. Pemikat, cuman aku nggak bilang dia pakai susuk ya. Pemikat ini yaitu dia tuh relatif mudah menarik lawan jenis, atau ya terserah lah, ini juga nggak berbicara orientasi seksual orang ya. Lawan jenis di sini bukan masalah kelamin aja. Kadang orang nih ya, secara kelamin mereka sama gitu, cuman dominannya maskulin feminin itu kan bisa beda gitu ya. Kalau dia dominannya maskulin, ya dia cenderung bisa mudah menarik feminin gitu ya. Jadi nggak ngomongin gender gitu. Nah, aku melihat orang ini mudah sekali gitu mendapatkan orang yang mereka inginkan ya.
itulah kenapa mungkin saja gebetannya, mantan gebetannya atau pacarnya banyak nih. Kayaknya sih gitu ya. Em, Charming ya, charming di sini entah ya, karena ini juga general reading. Kalau aku melihat kan, kalau aku kan melihat energi, bukan melihat wujudnya seperti ini, oh dia charming gitu. Karena balik lagi ini juga general reading, mau wujud seperti apa, orang kan beda-beda mukanya gitu kan. Yang aku baca di sini energinya charming. Jadi mungkin pesonanya dia memang seperti itu gitu. Seperti apapun wujud mukanya gitu ya. Oke, kemudian em, bisa player juga sih. Cuman saat sama kalian sebenarnya dia cukup loyal gitu. Mungkin dulu-dulu lah player. Kemudian orang ini kayaknya oke juga. Untuk urusan ranjangnya oke gitu ya. Mau pria mau wanita apapun gendernya ya. Maksudnya kalau kalian sudah menikah sama mereka, mereka itu urusan ranjang oke. Tapi aku melihat kalian itu bisa mengimbangi gitu aja sih. Jadi apa ya? Sama-sama passionate lah satu sama lain gitu ya. Kemudian orang ini itu bisa jadi bukan dari kalangan biasa di tempatnya ya. Di tempatnya itu ya maksudnya mungkin apakah di kampungnya kayak di RT-nya atau mungkin di perumahannya gitu atau ya entahlah pokoknya di situ gitu ya. Oke. Kemudian apa ya? Cukup tinggi. Kalau dilihat di sini sih cukup tinggi ya. Terus ya walaupun tinggi itu relatif. Biasanya badannya cukup atletis. Aku nggak bilang harus kotak-kotak. Cukup atletis itu ya ramping kayak gitu. Terus apa ya? Ya mungkin orang ini cukup memperhatikan penampilan itu yang aku lihat di sini. Kulit itu bisa agak kecoklatan sampai agak terang ya. Kayak gitu. Walaupun nggak harus terlalu putih gitu ya. Mungkin kadang orang ini terlihat songong. Orang ini bisa posesif juga loh. Ya kayaknya orang ini cukup player deh dulu. Ya ini general reading jadi nggak usah langsung duduk orang player, kalian tahu sendiri lah mereka ini player atau tidak gitu ya. Tapi aku melihat di sini ada energi player memang ya. Mungkin dulu pasangannya bisa suka cemburu ya karena mungkin tipikalnya juga seperti ini. Kemudian dia ini kayaknya posesif juga sih. Kalau udah cinta sama orang, suka sama orang, dia akan menjaga teritorinya. Jadi posesif, mau cewek, cowok, perempuan, laki-laki, wanita, pria gitu kan. Apapun gendernya, mereka ini cenderung posesif gitu. Pride-nya tinggi, ya. Egonya ya lumayan, tapi sebenarnya cukup mature. Jadi mereka ini bisa mengendalikan lah, sedikit bisa mengendalikan. Lumayan lah ya, nggak yang terlalu kuasai ego gitu. Oke, itu yang bisa aku lihat di sini. Kalau pekerjaan, aku sih melihat secara keuangan oke ya. Mereka ini bisa punya usaha sendiri. Tapi mereka juga bekerja di luar sih. Balik lagi ini general reading ya. Kemudian mereka ini cenderungnya itu bekerjanya di posisi atau bagian yang berhubungan dengan apa ya? Hubungan dengan masyarakat gitu loh. Jadi mereka ini banyak bersosialisasi, intinya sih itu yang aku lihat ya. Apakah mencari klien atau bertemu dengan orang-orang yang punya kepentingan bisnis di tempat kerjanya atau mungkin memang dengan customer gitu. Lebih banyak orang. Pokoknya orang ini soal bersosialisasinya cukup apa ya? Intens gitu loh. Dan kayaknya juga suka bersosialisasi orang ini. Kemudian ini bisa di bidang keuangan atau kreatif ya. Kayak gitu. Kemudian di sini aku melihat ada orang yang cukup tertutup. Yang satu posesif, yang satu tertutup. Jadi kalian masuk yang tertutup nggak? Kalau kalian, yang aku lihat sih di sini The Empress ini, ya, itu dia punya karakter juga kayak gini, yang cukup misterius lah. Walaupun kelihatannya, wah, glamor. Nggak harus glamor sih. Kelihatannya doang glamor ya, tapi sebenarnya nggak harus glamor. Cuman maksudnya cukup dilihat banyak orang ya, cukup menarik gitu ya. Cuman ya
kelihatannya mereka ini punya sisi misterius yang lumayan terlihat juga. Oh, dia misterius. Bagian-bagian tertentu itu lebih banyak tidak diperlihatkan ke orang gitu. Pokoknya intinya walaupun dia um, apa ya, jadi apa ya, jadi ini ya, apa namanya, apa sih biasanya tertuju sama dia gitu loh. Jadi pusat perhatian. Dia bisa jadi pusat perhatian tapi dia tetap menyimpan misterinya gitu loh. Kelihatan ada misterinya gitu. Itu ya, jadi tertutup dan jadi kelihatan agak susah untuk dijangkau. Bukan hanya sosoknya aja yang seperti The Empress, tapi karakternya yang misterius itu membuat orang itu ingin dekat tapi segan gitu loh. Jadi agak susah dijangkau sepertinya gitu. Dan ini aku lihat setelah kalian melalui situasi yang berat ini, situasi yang banyak ini sampai kalian akhirnya sukses gitu ya. Itu kalian udah deket banget ke ini pernikahan. Dan kalau aku lihat di sini, jodoh kalian sama kalian itu kayak power couple gitu ya, dalam hal material abundance. Jadi jodoh kalian ini oke dalam hal materi dan menarik materi itu juga oke dalam hal pekerjaan. Kalian ini juga, jadi kalau kalian bersama, ini kalian lebih sukses lagi bersama. Pernikahannya itu secara materi kelihatan sukses. Ingat ya, secara materi kelihatan sukses. Kalau pernikahannya sendiri itu semua kembali sama kalian. Cuman itu yang aku lihat. Oke. Kemudian mungkin sebelum kalian menikah, kalian itu udah melalui banyak sakit hati kayaknya. Aku nggak bilang banyak mantan, tapi banyak sakit hati sama orang. Mantan nggak harus banyak lah, tapi pelajarannya banyak itu bisa jadi kan. Nggak, kayak gitulah. Dari manapun gitu. Oke. Jadi sempat melalui transformasi yang cukup painful juga, tapi habis itu langsung naiknya melejit. Itu yang aku lihat di sini ya. Kemudian yang aku lihat, The Empress ini orang yang bijaksana. Ya, kelihatan misterius, mempesona, tapi ada sisi bijaksananya. Jadi orang makin segan gitu loh. Memang bukan orang biasa yang berani mendekati, butuh keberanian dan kepercayaan diri yang cukup lah ya. Tapi bukan over percaya diri juga. Over percaya diri ntar jadi congkak gitu. Kayaknya orang ini nggak suka sama yang congkak-congkak soalnya ya. Oke, kemudian nah ini jodoh kalian ya. Apakah jodoh kalian sih King of Wands ini, jadi nggak harus cewek, nggak harus cowok ya. Maksudnya ini bisa cewek bisa cowok, kita hanya baca energi ya. Kalau kalian sukanya cowok ya berarti ini cowok, kalau kalian sukanya cewek ya ini cewek. Ini nggak berbicara gender, tergantung posisinya yang mana. Aku melihat sih posisi kalian The Empress ini gitu ya, jodoh kalian yang ini gitu ya. Kemudian nah orang ini walaupun hubungan kalian itu awalnya sedikit membingungkan gitu ya, mungkin karena mereka susah memahami kalian gitu kan, karena yang aku bilang kalian itu punya sisi misterius dan agak sulit dijangkau gitu. Jadi kita itu kayak cuman melihat di permukaan, di balik itu kadang kita menemukan fakta yang tidak terduga gitu, cuman tetap menyimpan misterinya juga banyak gitu yang tidak terlihat. Dan kayaknya tuh misterius banget lah. Pokoknya vibe-nya itu kayak gitu ya. Auranya seperti itu gitu. Dia memang susah memahami kalian ya, mereka ini. Mungkin bisa jadi kalian itu lumayan beda dari orang-orang yang pernah dia dekati, yang pernah punya hubungan sama dia gitu. Ya. Jadi itulah kenapa hubungan kalian awalnya cukup membingungkan, tetapi dia punya cinta yang cukup besar sama kalian gitu. Jadi dia bisa aja punya banyak mantan atau mantan gebetan gitu. Cuman untuk bikin dia stay itu di matanya dia orang itu, oh sorry aku ulang ya, untuk bisa bikin dia stay di satu orang berarti kalian itu punya sesuatu yang sekuat itu gitu loh, sampai bikin orang ini stay sama kalian gitu. Karena kalau aku mau bilang orang itu harus punya keistimewaan, ya semua orang kalau dilihat keistimewaannya ada aja gitu ya. Cuman di mata orang ini kalian itu punya sesuatu yang kuat sampai bikin mereka stay. Karena kayaknya apa ya, agak susah bikin orang orang ini stay karena ya itu orang ini cukup powerful dan tidak bisa di steer gitu loh. Jadi mungkin mereka pernah punya mantan-mantan yang cenderung ingin mendominasi mereka, tapi mereka nggak bisa didominasi.
Tapi sama kalian, bukan kalian mendominasi mereka, tapi kayak jadi partner aja. Mungkin tanpa sadar kalian bisa handle mereka gitu. Tanpa mereka merasa didominasi juga, bisa jadi kayak gitu sih. Oke. Yang aku lihat di sini ada kartu The Death ya. Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus. Dan di sini pun juga ada The Death gitu. Jadi kayaknya sebelum kalian bertemu dengan jodoh nih ya, itu kalian sudah melalui masa yang cukup tough, yang berat gitu. Jadi masa beratnya justru kalian lalui sebelum kalian menikah. Entah itu di usia berapapun, di step manapun ya, tapi sebelum kalian menikah kalian tuh udah pernah melalui situasi hidup yang cukup ya tough, berat lah ya, keras gitu. Tapi justru setelah kalian menikah, hidup kalian itu kelihatan melejit gitu ya, kelihatan kayak oke banget gitu. Jadi orang melihat kalian itu, wih enak banget ya, gini, kelihatan sukses gitu loh ya. Jadi ya mungkin kalian sudah banyak melalui hal di masa sebelumnya gitu ya, dan kalian udah lebih banyak belajar gitu. Jadi itulah yang aku bilang, hidup itu nggak harus makin susah. Ya entah hidup yang makin mudah atau kita yang makin tough aja gitu ya. Bisa juga karena orang itu makin stronger, jadi dia nggak merasa hidup makin sulit. Bukan cuma stronger, tapi orang itu harus terus lebih cerdas gitu loh. Karena dengan kecerdasan itu, dia bisa menjalani hidup dengan tidak harus sulit gitu loh. Karena dia selalu menemukan jawaban gitu loh. Intinya gitu ya. Lebih cerdas dan lebih kuat itu membuat orang membawa hidupnya tidak lebih sulit. Intinya seperti itu. Itu yang aku lihat di sini ya. Jadi apalagi ya, kalau soal kapan, oke, kapan ketemu? Kapan ketemu itu tadi aku udah bilang kan, kira-kira kapan saat kalian sudah sukses. Mungkin saja ini mendekati 30 tahun sampai usia 30 tahunan. Gitu, ya. Oke, terus ciri-ciri tadi aku udah bilang. Ya, semoga itulah ya. Playful lah orangnya, oke? Itu aja untuk kalian grup 2, good luck ya. Semoga kalian dipertemukan dengan jodoh terbaik kalian sesegera mungkin. Bye! Hai, grup 2 aku tambahkan ya. Jadi tambahannya itu sebelum kalian bertemu dengan jodoh kalian, kalian sudah happy dengan hidup kalian sendiri. Jelas tadi aku udah bilang, kalian udah cukup mandiri dan sukses. Kemudian jodoh kalian sama kalian itu punya perbedaan yang cukup mendasar ya. Dari um, apa ya? Dari karakter iya berbeda, tapi kalian itu punya persamaan lah ya. Sama-sama prinsipil gitu ya. Sama-sama masih bisa memahami gitu lah intinya. Kalau dari karakter walaupun beda tapi kayak masih sefrekuensi gitu. Cuman ada perbedaan yang lumayan krusial dari luar. Balik lagi kalau ngomong soal perbedaan krusial ada di grup 1 aku udah jelaskan ya. Soal itu. Ya mungkin perbedaan apa ya? Daerah ya. Perbedaan budaya gitu, suku lumayan oke lah, budaya mungkin ya, budaya daerah dan bisa jadi keyakinan gitu ya. Ya buat sebagian orang itu perbedaan yang krusial, walaupun buat sebagian orang lagi itu bukan krusial, yang penting cocok. Oke, semua kembali sama kalian. Oke ya, itu aja untuk grup 2. Bye. Hai grup 3, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Dan ini adalah hasil pembacaan untuk grup 3 yang milih kartu ini ya. Kira-kira seperti apa sih ciri-ciri jodoh kalian dan kapan kalian kira-kira bertemu? Ingat ya, kapannya ini sesuai dengan fase yang terlihat di sini, bukan waktu. Waktunya itu ya kapan itu sebenarnya waktu sih jawabannya. Tapi waktunya lebih ke tolak ukurnya fase, bukan sebulan lagi, 2 bulan lagi, atau setahun lagi. Karena setiap orang pasti beda-beda, apalagi ini juga general reading gitu ya. Oke, kita langsung saja. Di sini aku melihat energi yang kuat ya. Sun, Moon, Rising, Libra, Aries, Virgo, Pisces, Taurus, Aquarius, Scorpio, Leo. Iya, itu yang terlihat di sini ya. Kira-kira jodoh kalian bisa jadi ada energi itu ya. Pada diri mereka, Sun, Moon, Rising, atau Venus. Walaupun kayaknya sih menurut aku lebih ke Sun, Moon, Rising ini ya.
Oke, kita langsung saja. Nah, aku melihat di sini menarik ya. Di sini ada the Empress, di sini ada the Emperor. Ya, jadi jodoh kalian itu ya, orang yang menikah sama kalian itu benar-benar apa ya? Ini soulmate kalian banget lah. Walaupun aku melihat di sini ada perbedaan yang lumayan memisahkan kalian, yaitu sama-sama keras. Secara pendirian iya keras gitu loh. Tapi kalian itu bisa jadi power couple. Ya, jadi kalian tuh sebenarnya sosok yang sama-sama kuat gitu. Dan kalau bersama itu bisa jadi pasangan yang lumayan mencuri perhatian lah. Atau mungkin saja um, kalau bersama posisi kalian itu lebih kuat gitu loh. Katanya kalau bersama makin kuat. Tergantung, kalau bersama dengan orang satu frekuensi makin kuat. Tapi kalau enggak itu cuma memperlemah aja. Aku bilang di sini posisinya makin kuat apakah di sosial atau gimana? Karena aku melihat di sini kalian bisa jadi partner yang membawa um, yang membawa status kalian itu lebih lagi gitu. Status kalian apakah di pekerjaan atau status di sosial, status sosial gitu ya, bisa meningkat lagi. Entah ya, itu yang aku lihat sih kayak itu tadi power couple-nya bisa membawa kalian berdua ini ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Apakah dari status sosial atau kalau kalian disatukan ini lebih sukses bareng gitu, lebih sukses aja itu juga bisa sih. Status sosial itu ditentukan dengan kesuksesan kalian juga sih di sini. Jadi kenapa kok status sosialnya lebih meningkat lagi? Mungkin karena kesuksesan kalian, jadi yang kalian bawa aja dan disatukan, lalu kalian ini bisa membawa keluarga kalian, ya maksudnya keluarga yang kalian bangun ini berdua, pernikahan gitu, ke situasi yang lebih oke lagi mungkin dari pandangan sosial kayak gitu, dari pencapaian materi gitu. Intinya sih lebih sukses ya. Itulah kenapa yang lain mengikuti, termasuk soal pandangan sosial mungkin ya. Ya, itu yang aku lihat power couple ya. Kemudian di sini aku melihat kalau yang kulihat di grup 3 ini sih jodohnya adalah orang lama ya. Orang lama, cuman ini lumayan lama gitu loh. Ya, lumayan lama itu maksudnya sudah pernah hadir di hidup kalian dan waktunya itu udah agak lama. Dan yang menarik di sini waktu aku buka klarifikasi atau ya pembukaan lebih dari Six of Pentacles dan Six of Wands, di sini yang keluar six semua. Six of Cups, Six of Swords, Six of Pentacles. Ini paling Ace of Cups. Kalau aku lihat di sini sih, yaitu ini adalah cinta lama sebenarnya. Entah kalian pernah pacaran atau tidak, tapi kalian itu pernah suka gitu. Dia pernah suka sama kalian, minimal kalau kalian nggak pernah punya perasaan khusus sama mereka, sepertinya mereka pernah punya perasaan khusus sama kalian. Atau kalian berdua sama-sama pernah punya perasaan khusus, pernah sama-sama suka. Oke, jadi tidak harus pacaran, tidak harus punya hubungan khusus gitu ya. Jadi itu yang aku bilang cinta lama. Ya, mereka itu walaupun sudah pacaran atau sudah sama orang lain gitu ya, udah menjalin hubungan sama orang lain, berapapun orangnya gitu ya, aku melihat mereka ini masih mencintai kalian. Itulah yang membawa mereka kembali sama kalian ketika mereka memutuskan menikah gitu. Jadi mungkin aja nih kayak, oh gue memang pernah suka sih sama orang ini gitu. Cuman itu udah berlalu lama, gue juga udah udah deket sama banyak orang, udah pernah punya hubungan sama beberapa orang, udah menjalin hubungan sama beberapa orang gitu. Kok tiba-tiba ketemu lagi sama cinta lama ini gitu. Kira-kira kayak gitu, ini cinta lama. Bisa memang mantan, bisa ya cuman cinta lama aja, nggak pernah pacaran sebelumnya gitu. Lumayan loh lamanya.
Apakah ini masa-masa di kampus atau masa-masa di sekolah gitu ya. Atau kemungkinan sih kayaknya di area pendidikan ya, bisa jadi di kampus gitu ya. Tadi aku mau ngomong kalau enggak ya mungkin di awal-awal bekerja gitu. Tapi sih kebanyakan ini mungkin ya lumayan agak mundur ya, bisa jadi ya mungkin teman dulu gitu. Oke, nah ini cinta lama. Ya, bisa juga sih mungkin kalian pernah pacaran sebelumnya waktu sekolah atau kuliah gitu ya, kuliah lah ya mungkin. Kemudian ya udah sama yang lain, udah kerja, udah berlalu, ketemu lagi gitu ya, bersemi kembali itu juga bisa gitu. Nah, orang ini kalau aku lihat sih ini ada dua kemungkinan ya, karena ini juga general reading. Pertama, seperti yang aku bilang, kalian adalah mantan, pernah pacaran. Kedua, ini secret admirer. Jadi dia itu diam-diam mungkin suka sama kalian, atau bisa juga ini vice versa ya. Tapi kalau aku lihat sih vice versa itu maksudnya apakah mereka yang diam-diam suka sama kalian atau kalian yang diam-diam suka sama mereka. Cuman kalau sampai menikah, aku pikir sebenarnya dua-duanya ini pernah punya perasaan suka aja. Cuman mungkin ada satu yang lebih gede gitu loh rasa sukanya gitu. Yang satunya lagi mungkin oh ya oke, suka aja gitu. Itu kalau belum pernah pacaran sebelumnya ya. Karena kan aku bilang ada dua kemungkinan di sini, apalagi ini general reading. Orang ini mencintai kalian walaupun mereka itu sudah punya pasangan. Nah ini ada yang menarik. Pasangan ini nggak harus menikah loh ya, pacaran gitu juga bisa. Mereka menyimpan perasaannya untuk kalian. Kok bisa ya orang sukanya sama cintanya sama siapa, jadiannya sama siapa, nikahnya sama siapa? Kok bisa gitu ya? Bisa-bisa aja sih. Orang kan di luar macam-macam gitu ya. Yang penting nyaman aja kali ya. Oke, kemudian yang aku lihat di sini ada yang tertutup ya. Apakah kalian yang tertutup atau mereka yang tertutup? Cuman aku melihat ada salah satu yang sifatnya itu cukup tertutup gitu ya. Bukan berarti introvert. Nggak harus sih tertutup itu introvert gitu. Mereka itu mungkin kalau dilihat di luar itu tidak introvert. Ya ambivert itu juga bisa atau kelihatan masih ada sisi ekstrovertnya gitu. Cuman mereka itu punya batasan. Nah, itu loh yang dibilang ada sisi tertutupnya. Karena ada orang yang terlalu ekstrovert itu juga ada. Jadi masih kelihatan sisi tertutupnya, ada sisi misteriusnya. Yang kuliah di sini. Nah, kemudian yang menarik itu ya, kalau aku lihat di sini mereka itu walaupun sama siapapun pasangannya, mereka kayak merasa ada sesuatu yang hilang atau nggak lengkap dalam dirinya. Jadi dengan siapapun mereka nggak merasa lengkap, aneh ya. Karena mungkin mereka menemukan jawaban bahwa pelengkapnya itu adalah kalian, soulmate-nya itu adalah kalian yang bisa melengkapi gitu ya. Jadi itulah yang mendorong mereka untuk ya udah mengutarakan aja perasaannya terhadap kalian, jujur saja sama perasaannya, lalu segera membawa hubungan ini ke arah yang komitmen, ke arah yang komit lah ya, hubungan yang penuh dengan komitmen. Iya sih, maksudnya hubungan yang berdasarkan komitmen ya. Jadi ya ke arah yang lebih serius gitu lah. Maksudnya bisa jadi menikah gitu ya. Nah, sebelum menikah sama kalian, ini bisa kalian, bisa dari pihak mereka atau bahkan kalian berdua, itu dihadapkan pada dua pilihan. Ya, mungkin pilihan pertamanya itu adalah pasangannya saat itu. Pilihan yang lain ya cinta lamanya, karena dia masih menyimpan cinta itu sama orang lama ternyata. Ini bisa dari pihak kalian, mereka, atau kalian berdua. Ya, jadi memang di sini ada third party situation, itu yang aku lihat di sini, oke? Dan akhirnya mereka memilih kalian dan kalian memilih mereka, itu yang aku lihat di sini, oke? Kemudian aku melihat sebelum kalian bersama itu kayaknya melalui cukup banyak konflik ya dalam hubungan gitu. Apakah hubungan dengan pasangan atau gimana gitu, ya bisa aja konfliknya itu karena mungkin belum menikah gitu kan. Ya ada kan skenario kayak gitu,
pasangannya menuntut ingin menikah, tapi dia nggak bisa memberikan permintaan itu, memenuhi permintaan itu nggak bisa, akhirnya jadi konflik. Kapan mau menikah serius atau enggak gitu kan? Ternyata sama orang lain justru prosesnya lebih cepat, langsung nikah gitu. Jadi bisa ada dinamika seperti itu atau drama seperti itu. Ada kompetisi, ada konflik di sini gitu ya. Tapi setelah menyelesaikan konflik itu ini langsung ke Ten of Cups, langsung ke pernikahan. Itu yang aku bilang. Mungkin nggak lama setelah sama pilihannya itu langsung menikah justru. Prosesnya cepat untuk sampai akhirnya mereka berkomitmen menikah atau berkomitmen menjalin hubungan jangka panjang selamanya kayak gitu ya. Seperti itu yang kulihat di sini. Ciri-cirinya itu ciri-ciri hubungan kalian sih ya. Ya itu bisa masuk ciri-ciri juga kan. Ciri-ciri orang secara fisik aku tidak akan menyebutkan detail karena ini juga general reading ya. Tetapi orang ini mungkin terlihat old soul gitu ya. Oh ya, kapan kalian sama orang ini? Mungkin kalau yang feminin, oh oke lah, nggak usah nyebut feminin. Ini kayaknya lumayan spesifik aja, spesifik. Kalau yang perempuan, mungkin aja mereka, kayaknya mereka juga nggak beda jauh sih. Kan aku bilang tadi kayak cinta lama, kemungkinan sih masih sepantaran lah, nggak terlalu jauh-jauh amat. Mungkin 25-an sampai 28 gitu ya. Gitu. Ya, sekitar itu mungkin 25 sampai 28. Balik lagi ini juga general reading ya, nggak bisa sesuai dengan situasi semua orang, apalagi menyebutkan angka dan spesifik gitu ya. Bisa jadi sebagian dari kalian itu memutuskan menikah di usia itu 25-28 gitu. Seperti itu ya. Atau mungkin ada juga sih 30 gitu ya. Tapi ada yang relatif muda kok, 25 gitu. Kemudian yang aku lihat di sini, orang ini tadi aku bilang penampilannya tuh kelihatan cukup berumur gitu. Ya, kelihatan bijaksana gitu ya. Ya kelihatan berbobot aja gitu loh kebijaksanaannya gitu. Jadi kayak ya aku kan bilang tadi old soul ya, kelihatan bijaksana banget memang. Ya, aku nggak mau bilang muka tua karena nggak enak banget sih dibilang muka tua itu. Mungkin orang itu memang pembawaannya dewasa, bijaksana, tapi kan kita nggak bisa bilang mereka muka tua juga gitu kan. Soal tua itu mungkin dilihat dari situasi kulitnya kali ya. Jadi nggak usah lah bilang-bilang muka tua gitu kan. Tapi kelihatan dewasa ya, bijaksana, mengayomi loh orang ini ya. Kemudian bisa jadi orang ini punya janggut loh, berarti kalau kalian mencarinya pria, jodohnya ini kayaknya punya janggut atau memelihara janggut ya. Tapi kalau yang kalian cari adalah wanita, orang ini fisiknya kelihatan bersih, warna kulit apapun tapi dia itu kelihatan berkilau gitu loh, berkilau bersih lah ya. Terus apa ya? Ya cantik itu relatif ya, tapi sepertinya cantik ya. Cantik itu relatif, pastilah namanya perempuan cantik gitu kan. Tapi mungkin dia ini juga lumayan banyak yang naksir gitu kan. Terus mungkin wajahnya itu lebih ke oval atau bulat telur gitu. Seperti itu. Dia ini kelihatan feminin banget. Kalau yang kalian cari wanita, ini feminin banget. Tapi kalau yang kalian cari pria, ini prianya kelihatan pembawaannya dewasa banget, mengayomi banget, bahkan jadi kelihatan tua dari sisi pembawaannya loh ya. Aku nggak bilang muka tua, oke? Okay? Dan orangnya sayang banget ya, mengayomi banget gitulah. Sayang banget itu maksudnya kalian sama mereka itu terasa diayomi gitu. Kalau kalian wanita mencari pria, terserah deh mau wanita pria, maksudnya apa ya? Tapi kayaknya pria wanita sama-sama mengayomi, cuman aku melihat yang dominan maskulin, entah apapun gendernya itu memang terlihat lebih mengayomi gitu,
lebih kelihatan sayang dan melindungi. Jadi kalau yang dominan feminin ini dekat sama yang dominan maskulin, itu terasa dilindungi, terasa diayomi. Apapun gendernya ya. Oke. Karena ya ada wanita yang dominannya maskulin kan memang. Itu sih yang kulihat di sini ya. Oh, orang ini tuh suka ditanyai pendapat sama orang lain. Jodoh kalian itu suka ditanyai pendapat sama orang lain karena mereka dianggap bijaksana, gitu ya. Oke, itu yang kulihat di sini. Kemudian secara materi nggak usah khawatir, mereka itu orang yang bertanggung jawab kalau aku lihat. Jadi ada aja tempat mereka untuk sukses dan ada aja tempat mereka untuk apa ya? Bisa memenuhi, bisa memenuhi. Ada aja tempat mereka untuk menarik material abundance itulah. Maksudnya menghasilkan uang gitu. Untuk mendapatkan sumber keuangan itulah dan memenuhi kebutuhan intinya ya. Oke, itu yang kulihat di sini. Jadi itu ciri-cirinya. Soal waktunya itu tadi udah aku sebutkan. Apa lagi ya? Aku pikir itu cukup ya. Oke, oh ini ada Sagittarius juga ya. Sagittarius sama Rising Venus. Nah, orang ini memang orang ini nggak bisa melupakan cintanya sama kalian, ya. Jadi memang cinta, ya. Dan kapan kalian akhirnya dekat sama orang ini untuk menikah, gitu ya. Dekat sama waktu pernikahan itu, dekat sama union itu, adalah saat kalian sudah berhasil untuk ini belajar ini ya. Segala hal yang tidak bisa kamu kontrol itu mengajarkan kamu untuk melepaskan. Saat kalian sudah berhasil memahami ini ya, pembelajaran inilah ya, kalimat ini mudah diucapkan tapi tidak mudah untuk di apa ya, dijalani ya. Semesta memiliki dinamikanya sendiri. Seseorang tidak bisa selalu mengatur keadaan luar, tapi ia bisa mengatur langkah pandangan dan perasaannya. Terkadang ada yang tidak bisa dipaksakan dan tantangannya bukan menaklukkan itu, tapi bagaimana menaklukkan sesuatu dalam diri untuk melepaskan. Jadi setelah kalian sudah paham ya bahwa kalian tidak harus memaksakan semua itu sesuai dengan harapan kalian, kalian tidak harus memaksakan mendapatkan semua yang kalian inginkan. Di situ justru saat kalian sudah menurunkan desire atau obsesi kalian untuk meraih itu yang akan dekat sendiri sama kalian. Pernikahan itu dan orang itu dan jodoh itu gitu ya. Oke, itu yang kulihat di sini. Kemudian mungkin ya di hubungan kalian, buat kalian yang tadi kan aku bilang ini bisa secret admirer, pernah suka gitu ya atau saling suka, tapi ada juga yang mantan. Nah, yang mantan itu mungkin dulu ada control issue sampai akhirnya mereka berpisah, tapi putusnya kayaknya lumayan lama sih kalau aku lihat di sini gitu ya. Mungkin dulu itu suka saling mengontrol, oh kamu itu harusnya kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu loh. Kerjanya di sini gitu. Ada control issue lah intinya di sini. Atau bisa juga entah dari pihak manapun itu punya situasi itu di keluarganya. Mungkin dipaksa atau terlalu dikekang gitu loh. Harus mengikuti jalur ini. Padahal kan kita punya kebebasan ya untuk menentukan jalan hidup kita sendiri gitu. Masa kita harus menjalani pilihan orang lain sih di hidup ini, kan itu nggak oke lah, karena kita kan bukan budak juga untuk menjalani kehidupan pilihan orang gitu ya. Kita kan punya apa ya, hak untuk menjalani pilihan kita dalam hidup gitu ya, selama nggak melanggar hukum. Kemudian dulu kalian nggak bertemu di satu titik dan akhirnya pisah gitu ya, kalau kalian mantan ya, itu karena ini mungkin sulit memahami gitu kan, seperti itu, sulit memahami. Ya mungkin ada isu dari tiap orang atau minimal salah satu orang yang mereka tuh sebenarnya juga butuh healing gitu loh, tapi karena tidak dipahami terus malah ditekan gitu, itu bisa jadi ya akhirnya mereka keluar dari situ dan hubungan itu nggak berhasil, bisa jadi kayak gitu. Oke. Ya jadi mungkin soal pengertian aja kali dulu ya, yang membuat hubungan ini tidak berhasil adalah kurangnya pengertian gitu. Kemudian yang aku lihat di sini
Ya, ini sama aja pesannya sama kartu yang pertama gitu ya. Jadi saat paham dan bisa melakukan ini ya, menjadi kuat ya. Selalu kuat untuk melepaskan dan smart, cerdas untuk menunggu apa yang layak untukmu gitu. Saat sudah berhasil bisa berbesar hati melepaskan seseorang atau sesuatu yang diinginkan, di situ justru yang pernah diinginkan itu kembali, intinya gitu. Dan mencintai diri kalian dulu ya, maksudnya bisa mencintai diri kalian sebelum mencintai orang lain. Oke, itu yang kuliah di sini untuk grup 3. Kira-kira itu ciri-ciri jodohnya dan kira-kira itu kapan bertemunya. Good luck buat kalian, semoga segera dipertemukan oleh jodoh kalian ya. Bye.